Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara. Kebenaran hari ini berjudul Allah lain. Apakah gaya hidup seperti Yesus yang meninggalkan percintaan dunia dapat kita lakukan? Artinya seperti Yesus yang tidak terpengaruhi percintaan dunia, apakah juga bisa kita miliki? Memang sulit sekali, tetapi kalau kita belajar kebenaran terus-menerus, kita akan mengerti dan bisa melakukannya. Banyak orang Kristen yang tidak yakin bahwa kehidupan seperti yang Yesus jalani dapat dijalani, ya karena menganggap bahwa kehidupan Yesus adalah kehidupan yang mustahil dijalani. Sikap seperti ini menunjukkan bahwa ia tidak percaya yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa kita harus hidup serupa dengan Yesus. Alkitab jelas menunjukkan bahwa Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Artinya bahwa setelah Yesus, pasti ada orang-orang yang dapat juga memiliki kehidupan seperti yang dijalaninya. Ya, dia menjadi yang sulung itu mengisyaratkan ada yang lain yang dapat meneladani atau menjalani hidup seperti yang dia jalani. Inilah Injil yang sesungguhnya, bahwa manusia dimungkinkan memiliki kehidupan yang agung sebagai anak-anak Allah. Manusia dimungkinkan memiliki kehidupan yang agung sebagai anak-anak Allah, kehidupan yang juga telah diperagakan oleh Yesus. Kalau Injil menekankan pemenuhan kebutuhan jasmani, itu bukan Injil, itu Injil palsu. Injil yang palsu tidak mengajarkan kesucian hidup seperti yang dikenakan oleh Yesus. Injil yang palsu menawarkan kemakmuran seperti yang ditawarkan oleh gereja-gereja hari ini. Sebagian gereja-gereja maksud saya, itu bukan berasal dari Tuhan, itu dari kuasa kegelapan yang dapat membinasakan banyak orang. Saudaraku, hal yang paling menghambat untuk dapat melakukan atau memperagakan gaya hidup seperti Yesus dan dapat menggagalkan perjalanan hidup mengiring Yesus adalah pandangan bahwa kebahagiaan hidup ini hanya dapat diperoleh melalui atau di dalam harta dunia. Memang dia tidak mengatakan hanya, tidak ada kata hanya dalam mulutnya, tapi dalam pikirannya ada. Dia merasa bahwa hanya dunia ini yang dapat memberi kebahagiaan, dan merasa bahwa kesempatan menikmati kebahagiaan itu hanya di bumi ini, sekarang ini, tidak ada kehidupan lain. Nah, ini orang-orang yang benar-benar telah sesat. Jadi kalau bicara kesesatan, jangan hanya dikaitkan dengan doktrin, tapi dengan rasa selera jiwa. Ya. Pada umumnya atau rata-rata manusia atau bahkan hampir semua manusia terjebak dalam jerat ini. Mereka tidak yakin atau kurang yakin ada kebahagiaan di luar fasilitas yang dunia sediakan. Hal ini disebabkan karena cara berpikir yang ditanamkan orang tua dan lingkungan di dalam pikiran semua manusia. Dengan demikian, hampir semua manusia sebenarnya hidup di bawah cengkeraman kuasa gelap. Tetapi mereka tidak menyadari keadaan mereka yang sangat membahayakan itu dalam cengkeraman kuasa gelap. Seharusnya pemberitaan Injil dapat menyadarkan mereka, ya, jemaat, semua orang, ya, dari keadaan yang membahayakan tersebut, agar mereka berpaling kepada Allah dan bertobat dengan sungguh-sungguh guna memperoleh pembaharuan dari Allah. Saudaraku, mereka yang terjerat bukan hanya jemaat awam loh, aktivis juga, bahkan pendeta pun tidak sedikit yang terjebak dalam pola berpikir itu, yaitu seakan-akan fasilitas dunia ini bisa membahagiakan. Walaupun kita mungkin tidak sangat materialistis, tetapi masih memiliki juga hati yang
ya masih terikat, masih sebagian persen itu ada. Mungkin ada orang-orang yang murah hati, yang suka menolong orang, tetapi bagian dalam hatinya juga masih ada keterikatan dengan keindahan dunia. Kalau Tuhan menghendaki agar kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi, berarti kita harus menyerahkan segenap hati kita secara bulat dan utuh hanya untuk Tuhan, dan prinsipnya semua bagi Tuhan, dan kebahagiaan kita hanya di dalam Dia. Sebab Alkitab mengatakan dengan jelas kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Jadi kalau kita merasa ada sesuatu yang dapat membahagiakan kita, maka sesuatu itu dapat menjadi tuan atau majikan. Allah yang Maha Kuasa adalah Allah yang menghendaki dirinya berdaulat penuh atas umatnya. Itulah sebabnya tidak boleh ada Allah lain di hadapan Allah. Allah lain tersebut bisa berarti ya siapapun dan apapun yang menggantikan tempat Allah di dalam hidup kita. Ikatan terhadap percintaan dunia pada dasarnya terkait dengan hasrat untuk terhormat di mata manusia, atau paling tidak ingin disejajarkan dengan manusia lain dan tidak mau direndahkan. Ya. Ingat, ikatan terhadap percintaan dunia pada dasarnya terkait dengan hasrat untuk terhormat di mata manusia, atau paling tidak ingin disejajarkan dengan manusia lain dan tidak mau direndahkan. Biasanya orang mau memiliki berbagai fasilitas bukan demi kebutuhan, melainkan demi kesenangan, yang juga demi prestis dan kehormatan. Nah, dalam hal ini banyak orang tidak bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Pasti orang yang tidak bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan itu terjerat oleh kuasa kegelapan, tersandera oleh dunia. Dia memandang semua keinginan itu kebutuhannya. Coba, apa enggak binasa dia, saudara? Nah, banyak orang Kristen, aktivis, bahkan pendeta itu terjebak di situ. Secara teori mungkin dia mengatakan itu salah, tapi faktanya dia terjebak di situ. Karena mereka menganggap bahwa hal tersebut merupakan kewajaran. Ya, semua keinginanku itu kebutuhanku, katanya. Wah, mereka masih hidup wajar seperti manusia lain dan tentu tidak bisa mengikuti Yesus. Tuhan Yesus berkata, bagaimana kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa. Nah, ini menunjukkan orang yang masih mencari hormat dari manusia, termasuk hormat karena kedudukan, pangkat, dan materi. Orang yang terikat dengan percintaan dunia tidak mungkin dapat percaya kepada Tuhan Yesus. Orang-orang seperti ini, saudaraku sekalian, orang-orang yang tersandera oleh kuasa kegelapan. Dia tidak bisa percaya kepada Tuhan Yesus, tidak bisa bulat utuh menjadikan Tuhan sebagai majikan atau tuannya. Ia mengaku percaya, tapi percaya itu bukan aktivitas nalar atau pikiran loh. Percaya itu tindakan, di mana tindakan tersebut menyita seluruh hidup kita. Tindakan dalam bentuk mengabdi kepada Allah, saudara. Ini tentu orang-orang yang rela kehilangan nyawa, rela kehilangan kesenangan dunia, dan mengarahkan diri hanya untuk langit baru, bumi baru. Mengabdi kepada Tuhan baik di bumi ini sepenuhnya, juga mengabdi kepada Tuhan selamanya nanti di surga. Kiranya kebenaran ini, saudaraku sekalian, memberkati kita sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.